Sejarah ditulis bukan oleh para penakluk, melainkan dalam keheningan orang-orang yang diam. Bagaimana sebuah peradaban cemerlang bisa terbenam dalam keheningan semalam? Sebuah kota di mana kehidupan mengalir tanpa henti di sepanjang jalan, gudang-gudang penuh dengan barang, dan suara anak-anak bercampur dengan gemericik air mancur. Lalu, semuanya berhenti. Yang tersisa selama ribuan tahun hanyalah debu yang tersebar oleh angin dan keheningan yang dalam dan luar biasa. Mohenjo-daro yang didirikan sekitar 4,500 tahun yang lalu di dataran subur Sungai Indus mamanya berarti Bukit Orang Mati mewujudkan misteri seperti itu. Jadi mengapa kota besar ini tiba-tiba ditinggalkan? Kemana orang-orangnya pergi? Apakah mereka meninggalkan tidak lebih dari puluhan kerangka? Ratusan pertanyaan tak terjawab dan ribuan segel yang tak pernah berbicara. Mereka yang mengejar pertanyaan ini menemui keheningan yang tidak biasa saat pertama kali menyentuh reruntuhan. Berbeda dengan Firaun Mesir atau raja-raja Mesopotamia, orang-orang ini tidak mengukir kemenangan dan dewa mereka pada monumen-monumen kolosal. Sebaliknya, yang ditemukan adalah jalanan tertata dengan pola kotak, sistem pembuangan limbah paling awal di dunia yang komprehensif, pemandian umum, dan blok-blok rumah yang terbuat dari batu bata standar. Susunan ini memberikan kesan sebuah negara kesejahteraan, hampir modern yang mengutamakan fungsionalitas dan kesejahteraan kolektif daripada kemegahan. Memperdalam keheningan ini adalah sebuah skrip yang belum dapat diuraikan. Simbol-simbol yang terdiri dari 400 hingga 450 tanda berbeda pada sekitar 4.000 segel yang ditemukan di kota ini. Apakah skrip ini alfabet, silabar, atau sistem yang benar-benar berbeda, tetap tidak diketahui, dan keheningan ini menjadi penghalang terbesar untuk memahami bagaimana peradaban ini bekerja. Jadi, siapa yang memerintah masyarakat maju seperti itu? Seorang raja, pendeta, atau dewan sekuler seperti sekarang? Menariknya, tata kota dan semangat kota ini lebih mirip dengan peradaban Minoa di Kreta daripada masyarakat kuno lainnya. Kedua peradaban ini mengutamakan perencanaan kota yang fungsional, sistem air dan saluran pembuangan yang maju, serta gaya hidup damai yang berpusat pada perdagangan daripada arsitektur monumental. Keduanya runtuh secara tiba-tiba dan misterius. Kemiripan ini menunjukkan bahwa Mohenjo-daro bukan peradaban luar biasa yang unik, melainkan produk dari model kehidupan yang muncul di bawah kondisi tertentu. Peradaban yang sunyi ini berkembang cemerlang selama sekitar 600 tahun. Kota ini menampung hampir 40.000 orang dan memiliki jaringan perdagangan luas yang menjangkau Mesopotamia. Namun sekitar tahun 1900 SM, bayangan mulai memanjang. Lapisan arkeologi menunjukkan tanda-tanda awal kemunduran, bangunan dadakan didirikan di atas jalan-jalan lebar yang sebelumnya terawat dengan baik, produksi keramik berkualitas tinggi menurun, dan perdagangan menyusut. Kerusakan bertahap ini menunjukkan masalah internal tanpa invasi eksternal. Faktor seperti perubahan iklim, kekeringan yang menghambat pertanian, atau pergeseran aliran sungai Indus mungkin telah mengikis fondasi ekonomi. Lebih penting lagi, gangguan perdagangan jarak jauh telah mengeringkan salah satu sumber kehidupan kota. Namun, proses ini aja tidak dapat menjelaskan akhir yang tiba-tiba. Adegan terakhir kota, kerangka di jalanan. Akhir yang paling akhir ini terungkap melalui temuan di lapisan atas kota. Penggalian menemukan sekitar 44 kerangka manusia yang tersebar dan berkelompok di berbagai lokasi. Apa makna kerangka terakhir ini? Mengapa mereka tidak dikubur dengan layak? Beberapa tergeletak bersama di sudut jalan, yang lain tampaknya meninggal secara tiba-tiba di dalam sebuah ruangan. Yang paling mencolok adalah kerangka seorang pria dengan luka dalam di tengkoraknya bersama seorang wanita dan anak dekat sebuah sumur. Penemuan ini membuat penggali awal berteori bahwa kota ini dihancurkan oleh invasi Arya. Menurut teori ini, suku-suku penunggang kuda dari utara telah membakar dan membantai penduduk kota. Namun, teori ini memiliki kekurangan ilmiah yang serius. 44 kerangka tidak cukup bukti untuk pembantaian massal. Kerangka-kerangka itu tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran yang meluas dan tidak ada lapisan api atau kehancuran yang meluas di kota. Selain itu, jelas bahwa kota-kota Indus lain seperti Harappa ditinggalkan pada waktu yang berbeda dan alasan yang beragam. Ini menunjukkan keruntuhan yang lebih kompleks dan meluas, bukan penaklukan militer tunggal secara bersamaan. Jadi, siapa sebenarnya kerangka-kerangka ini? Balas dendam alam, banjir, salinisasi, dan epidemi. Jawaban mulai dicari dalam alam itu sendiri. Para peneliti mengalihkan perhatian mereka ke Sungai Indus, sumber kehidupan dan kemungkinan eksekutor kota.
Studi geologi mengungkap bahwa Mohenjo-daro telah mengalami beberapa banjir dahsyat sepanjang sejarahnya. Lapisan lumpur tebal di lapisan atas memberi munculnya teori banjir besar. Monsun yang parah atau tanah longsor di Himalaya bisa menyebabkan sungai meluap, menenggelamkan kota di bawah meteran air dan lumpur. Beberapa peneliti menyarankan bahwa skala banjir ini mungkin serupa dengan banjir Pakistan tahun 2010 yang mematikan 2.000 jiwa dan mengusir jutaan orang. Ini menghancurkan lumbung padi, infrastruktur, dan lahan pertanian, diikuti oleh epidemi. Kerangka di jalanan bisa jadi korban yang gagal melarikan diri dari banjir atau menyerah pada penyakit seperti kolera atau malaria. Para penyintas mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengubur yang mati. Namun, banjir saja tidak dapat menjelaskan semuanya. Teori kuat lain menunjuk pada salinisasi tanah. Berabad-abad pertanian intensif dengan drainase yang buruk mungkin menyebabkan garam naik ke permukaan tanah, perlahan mengubah tanah subur menjadi gurun tandus. Saat produksi pangan runtuh, kota ini perlahan kelaparan, dan banjir mempercepat proses fatal ini. Ini bukan bencana tiba-tiba melainkan tenggelam perlahan, tapi pasti spekulasi lintas batas, bencana atom, dan cerminnya dalam budaya populer. Bersamaan dengan semua teori ilmiah ini, penjelasan paling luar biasa dan kontroversial muncul pada tahun 1970-an. Mohenjo-daro menjadi korban ledakan nuklir kuno. Klaim ini didasarkan pada batu-batu yang tervitrifikasi yang ditemukan di pusat kota, beberapa batu bata yang tampak meleleh, dan deskripsi pertempuran udara yang melibatkan Vimana, mesin terbang dalam teks Weda. Namun, komunitas ilmiah sebagian besar menolak teori ini. Batu meleleh kemungkinan adalah terak tungku, klaim radiasi tidak terkonfirmasi, dan teks-teks tersebut diakui sebagai kisah mitologis yang tidak cocok sebagai bukti sejarah. Misteri ini juga menjadikan Mohenjo-daro titik fokus dalam budaya populer. Contoh paling terkenal adalah film Bollywood tahun 2016 Mohenjo-daro, yang menceritakan kisah cinta dan kekuasaan fiksi pada masa akhir kota itu. Dalam dunia dokumenter, seri BBC seperti Lost Worlds mengeksplorasi misteri kota melalui teori ilmiah. Lebih jauh, suasana dan teka-teki kota ini menemukan gema dalam literatur fantasi dan permainan. Misalnya, penulis Amerika P. Djeli Clark menggunakan citra kota kuno yang terencana dan magis yang terinspirasi oleh Mohenjo-daro dalam karya seperti The Dead Cat Tail Assassins. Permainan strategi besar Civilization memasukkan peradaban lembah Indus sebagai faksi yang dapat dimainkan, dengan pemain berusaha melestarikan warisannya dengan mendirikan Harappa atau Mohenjo-daro. Bahkan beberapa video game indie memperlakukan pengabaian kota sebagai teka-teki atau misteri. Menyusunnya bersama, skenario multi bencana. Hari ini, sebagian besar ilmuwan menganggap keruntuhan bukan karena satu penyebab, melainkan rantai bencana. Skenarionya mungkin berlangsung seperti berikut. Perubahan iklim melemahkan pertanian dan menyebabkan salinisasi tanah. Penurunan ekonomi mengganggu tatanan sosial. Pada saat yang rapuh ini, Sungai Indus meluap, banjir dahsyat menghancurkan infrastruktur dan harapan yang tersisa. Epidemi berikutnya menghabisi para penyintas, kota terkubur dalam sejarah oleh runtuh lambat yang dipenuhi pukulan akhir yang tiba-tiba dan pasti. Alur kronologis ini dapat dirangkum sebagai kota mengalami zaman keemasan antara 2500-1900 SM, diikuti kemunduran perlahan dari 1900-1800 SM karena perubahan iklim, salinisasi, dan perdagangan yang berkurang. Sekitar 1800 SM, banjir besar kemungkinan dan epidemi memberikan pukulan terakhir, mengarah pada pengabaian total dan tidak ada pemukiman kembali dalam skala yang sama. Apakah kehancuran itu tiba-tiba atau runtuh perlahan selama berabad-abad? Jawabannya adalah keduanya. Keruntuhan adalah proses lambat selama berabad-abad, tetapi pukulan terakhir cukup tiba-tiba dan menentukan. Para penyintas kemungkinan menyebar ke desa-desa kecil atau bermigrasi ke wilayah yang lebih ramah. Peringatan sunyi, ancaman dari masa lalu dan kini. Warisan sejati Mohenjo-daro adalah peringatan. Kota sunyi ini membuktikan bagaimana bahkan perencanaan kota dan teknik paling maju bisa menjadi rapuh saat harmoni dengan alam terganggu, menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Lebih dari itu, peringatan ini tidak hanya tertinggal di masa lalu. Hari ini, Mohenjo-daro masuk dalam daftar warisan dunia yang terancam UNESCO. Alasannya adalah naiknya air tanah dan ancaman salinisasi yang berkelanjutan, masalah yang sama yang mungkin menyebabkan keruntuhan kunonya. Jalan-jalan sunyi yang membeku dalam waktu tidak hanya menyimpan kisah beberapa individu, tetapi juga tangisan sunyi seluruh peradaban dan mungkin keturunannya yang gagal mendengar peringatan. Model rantai bencana menunjukkan risiko yang valid tidak hanya bagi orang kuno, tetapi juga bagi kota-kota modern yang berjuang dengan krisis iklim. Misteri Mohenjo-daro lebih dari sekadar rasa ingin tahu tentang masa lalu, ini adalah penyelidikan mendalam tentang keberlanjutan dan nasib peradaban saat ini.
Terima kasih atas narasi yang menarik dan mendalam ini. Entuk dan runtuh sepanjang sejarah. Jika anda tertarik dengan rahsia kota kuno yang unik ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan saluran dan bagikan pemikiran anda di kolom komentar. Sejarah ditulis dalam keheningan orang-orang yang diam. Mari kita dengarkan keheningan ini bersama-sama.